Dangdut Dewi Sanca mendadak muncul ke publik menggandeng kuasa hukumnya Jumat lalu di Polda Metro Jaya. Kedatangan artis penggemar ular ini dengan laporan polisi terhadap teman mainnya inisial EL. Dewi melaporkan EL karena diduga telah mencemarkan nama baiknya di media sosial dengan tuduhan sebagai cepu. Dewi membeberkan sejumlah bukti laporannya dari postingan EL. Puji syukur diterima ya Bang, diterima dengan baik karena kan bukti-bukti juga lengkap. Ada berupa WA itu ya Bang? Kayak percakapan, chat, PN, ya. PN ada, voice note ada. Ada semua lengkap. Iya, itu loh tadi 310, 311 itu loh. Jadi aku karena kan itu termasuknya berita hoax ya. Mungkin aku nanti konsultasi ke Abang lagi, itu termasuk berita hoax, ujaran kebencian karena dia bukan cuma ke satu orang. Kan ujaran kebencian dong biar orang benci sama aku. Ya, kasus tuduhan cepu atas Dewi rupanya bermula ketika beberapa waktu lalu Dewi main bareng dengan inisial EL. Setelah itu EL kemudian ditangkap karena narkoba. Gini, kronologinya sebenarnya aku nggak tahu. Dia memang salah satu pengguna zat aktif ya, Mbak tak, gitu kan. Nah dia pergi sama cowok dan aku nggak tahu. Kayak gini deh, ini contoh ya perumpamaan. Mbak aku kenalin sama abang nih. Hari ini kita makan bertiga. Besoknya Mbak jalan sama abang berdua, aku nggak tahu nih. Tiba-tiba Mbak ditangkap polisi, aku nggak tahu loh. Mbak tuduh aku. Kini setelah EL keluar penjara, menurut Dewi, EL telah menudingnya sebagai cepu alias mata-mata aparat. Kesal dengan tudingan itu, Dewi pun akhirnya melaporkan mantan teman mainnya tersebut. Sekarang orang itu sudah keluar, dia ngoceh-ngoceh kemana-mana, itu intinya. Aku udah coba soan, telepon. Dia sempat telepon, aku ada nih bukti teleponnya, aku WA. Bahkan aku tulis di IG, Mbak lihat sendiri. Tolong 1 kali 24 jam lo minta maaf. Mungkin kalau dia minta maaf, aku nggak akan ini. Ya, aku diblokir. Bahkan kemarin masih ada kayaknya ya bentar aku kasih tahu. Aku sempat tulis dan TikToknya dia sempat aku komen setelah dia WA temenku ya. Tolong lo kalau ngomong hati-hati. Kalau nggak ada bukti, gue bilang ini namanya pencemaran nama baik, berita hoax. Kalau lo nggak ada permintaan maaf, lo gue laporin. Nggak diindahkan, langsung diblok. Ya nama baik, ya kan pekerjaan orang nanti was-was. Jangan-jangan benar nih. Jadi nggak percaya? Iya. Pastilah. Nanti dipikir jangan-jangan dia juga pemakai lagi. Iya, Salah satunya kan indikasinya kan jangan-jangan dia pemakai lagi. Kayak gitu loh. Maaf ya, maaf banget. Dia itu kan penyanyi panggung, ya. Kadang Kak bagi job dong acara nyanyi. Aku mungkin nggak bisa nolong uang, tapi aku kasih pekerjaan. Gimana coba? Kurang baik apa? Artinya dia tadinya berteman, tapi karena ada peristiwa tadi penangkapan, bahkan sempat ditahan, ada rasa kecurigaan orang tersebut kepada diri dan kita. Itu aja sih intinya. Saya maunya dia masuk. Enggak ada. Saya nggak akan pernah cabut laporan. Dia minta maaf, saya maafin. Emangnya kasus materai. Dia minta maaf, saya maafin. Tapi kalau untuk cabut laporan enggak tetap berjalan. Karena buat apa? Mulut itu harimau, bener nggak sih Bang? Jika Dewi Sanca membuat laporan atas tudingan pencemaran nama baik, kemarin Rasuna Salvia, adik dari artis senior Okan Cornelius yang mengaku tertipu oleh oknum pegawai perusahaan pialang atas dugaan penipuan berkedok investasi itu, Salvia akhirnya melaporkan pelaku ke Mabes Polri. Sempat ada merasa ditipu oleh salah satu perusahaan Solidco Berjangka yang prosesnya sudah kurang lebih setahun. Segala macam cara sudah dilakukan yang dimana kerugiannya hampir 2M dan itu dananya sebenarnya membuat sekolah tapi raib begitu aja dan Ade udah berusaha melaporkan ke segala aspek ya, segala penjuru ya, tapi
hasilnya nihil gitu. Makanya pada waktu itu beberapa bulan yang lalu datang ke Jakarta untuk diskusi gimana sih supaya gini. Jadi kita siapkan beberapa alternatif jalan supaya uang bisa kembali gitu. Kepada juru warta, Salvia mengaku awal mengenal oknum A dari media sosial, sampai akhirnya Salvia mau menginvestasikan uangnya ke bisnis pialang hingga mencapai kurang lebih 2 miliar. Namun dengan berjalannya waktu, Salvia tidak pernah mendapatkan kiriman uang dari keuntungan bisnis pialang tersebut. Pertama kali saya kenal sama si oknum A ini di medsos awalnya, terus saya lihat postingan-postingannya dia, saya tanya lah, ini bisnis apa ya dek? Saya bilang kayak gitu. Oh ini bisnis emas mbak, bisnis pialang. Dia bilang kayak gitu. Oh modalnya berapa? Modalnya sekitar 100 sampai 500. Oh saya bilang berat nih, saya bilang begitu. Akhirnya saya udah nggak respon lagi. Terus sempat nanya lagi juga yang kedua kalinya, sistemnya kayak gimana, dia jelasin. Sistemnya kita nanam modal mbak, udah gitu saya udah nggak tanggepin lagi. Lama-kelamaan di bulan Januari 2021 dia mulai ngechat saya lagi di WA. Dia bilang, mbak jadi ikut nggak mbak, ini banyak kok mbak, polisi-polisi juga yang ikut. Katanya dijamin aman mbak dan keuntungannya besar kalau misalnya mbak ikut join di sini. Sayang mbak kalau misalnya mbak bisnis di lain tapi keuntungannya nggak sebesar di tempat kita. Akhirnya saya tanya sistemnya bagaimana. Saya bilang kalau misalnya saya ikut join berapa modalnya? Kalau bisa sih 100 sampai 500 mbak. Kalau misalnya mbak masukin 500, keuntungannya dalam waktu 1 bulan mbak bisa dapetin 50 sampai 100. Paling enggak mbak bisa dapet 1 bulan itu 10 juta lah. Dia bilang begitu. Terus saya bilang bisa ditarik kapan aja. Oh itu ditariknya kapan aja mbak, tergantung misalnya keuntungannya mbak berapa, kapanpun mbak mau tarik bisa. Saya bilang ini aman nggak? Aman, kita di bawah pengawasan Bapeti kok mbak. Lagian juga jenderal-jenderal, polisi-polisi juga pada ikut. Akhirnya saya pikir-pikir, saya coba ini cek, ternyata benar ada ini dari Bapetinya juga. Saya bilang saya nggak bisa main loh dek, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa mbak, tenang aja, saya ini profesional trading kok, nanti biar saya yang bantu, misalnya mbak nggak bisa pegang akunnya apapun itu. Ternyata saya percaya sama dia. Dia bilang nanti dia yang pegangin akun, tapi dia tidak pernah cerita ke saya kalau di dalam perusahaan itu tidak boleh seorang marketing memegang akun itu. Dan dia tidak pernah mengedukasi saya dari awal saya ikut sampai akhir Januari 2022 itu tidak pernah mengedukasi saya. Sampai akhirnya ada kejanggalan itu, saya nggak pernah bisa tarik. Dia ada janjinya di chat pun setiap tanggal 26 saya bisa menarik keuntungannya, tapi setiap tanggal 26 saya tagih itu tidak pernah bisa saya menarik keuntungannya itu. Sampai saya diminta top up terus, diminta tambah dana. Mbak kalau misalnya mbak nggak nambah dana, nanti nggak bisa keluar uangnya mbak. Jadi banyak ada keganjalan, dia nipu saya di dalam bisnis ini gitu. Sampai pas akhir itu saya cek, wah di YouTube rame nih kasusnya dia, banyak banget ada penipuan-penipuannya. Saya sempat teror dia pun, dia nggak pernah ada tanggapan apapun. Oh itu oknum kok mbak, kalau di kita mah aman. Banyak kok yang jenderal-jenderal polisi nasabah, bukan cuma mbak aja, malah nasabah dari saya tuh jenderal sampai 2 sampai 10 M ikut kok, jenderal di Mabes. Dan ada buktinya chatnya, dia bilang kalau itu jenderal-jenderal di Mabes ikut. Dia bilang, mbak saya nggak mungkin nipu mbak, karena uang ini masuknya di perusahaan dan mbak pun setornya ke rekening perusahaan. Dia bilang begitu. Tapi kan saya bilang, tapi kan selama ini dari awal sampai akhir yang memainkan akun ini kan kamu, bukan saya. Dan kamu tidak pernah laporan ke saya, dan kamu selalu membohongin saya dari proses di New Balance dengan equity. Jadi dia bilang kalau uang saya keseluruhan yang bisa ditarik itu di New Balance, sedangkan yang realnya itu uang yang bisa saya tarik itu di equity itu. Itulah kasus di penipuannya. Sempat pernah melaporkan kasusnya tersebut ke Polda Papua Barat dan akhirnya oknum tersebut ditahan, namun karena beberapa alasan akhirnya oknum A ditangguhkan penahanannya. Hingga akhirnya kasus Salvia ini dilimpahkan ke Bapepti namun tidak berjalan. Kita juga nggak boleh salah langkah ya kan, kita harus minta jalan-jalan yang sesuai dengan aturan yang ada ya. Jangan sampai nanti kita begini malah berbalik ke kita, kan bahaya. Jadi harus benar-benar pelan-pelan ya kan, cari solusi. Intinya yang kita tuntut itu hak. Selain itu, Salvia juga pernah melaporkan pelaku ke Komisi 3 DPR RI hingga akhirnya Bapepti mau memediasi Salvia dengan pihak PT tersebut.
Dalam mediasi tersebut, pihak PT hanya mau mengembalikan uang Sylvia sekitar 100 juta. Karena tidak mencapai kata sepakat, Sylvia pun akhirnya menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Mabes Polri dan Bareskrim. Hasil mediasi itu pun mereka cuma siap membalikan uangnya cuma 100 juta. Ada beberapa korban yang hubungin saya juga gitu. Jadi kerugiannya sampai ada yang 600 juta, 500, 300, 220. Sebelum saya ini ada juga yang sempat demo di perusahaan itu, di PT itu. Tapi sempat di take down juga, kasusnya ditutup. Jadi jangan sampai nasabah-nasabah yang lain tahu dan tidak ada yang masuk ke perusahaan itu lagi. Sempat saya lihat kasusnya di 2020 juga ada demo besar-besaran, sampai DPR RI juga sempat menyurat ke Bapeti didesak serius tanggapi dugaan penipuan PT SGB. Saya minta kasus ini dilimpahkan lagi ke Mabes Polri atau ke Bareskrim. Sementara sang kakak Okan sebenarnya selalu memberi masukan ke Sylvia. Bahkan Okan juga mencoba untuk mencari masukan ke relasi-relasi yang ia kenal mengenai kasus adiknya tersebut. Atas laporan tersebut, kini Okan dan adiknya menunggu keadilan. Iya, makanya kalau kita kan, karena kita punya teman-teman media, ya siapa tahu kan dengan sedikit diinformasikan, mungkin beliau lebih atensi, lebih tahu. Mungkin aja kalangan atas nggak tahu apa yang terjadi, kan siapa kan mungkin mereka sibuk kan. Dengan kita sedikit membawa ini ke media, dengan harapan beliau-beliau yang pengambil keputusan ya bisa atensi dan monitor tentang nasabah-nasabahnya yang sudah dirugikan gitu. Sekarang ekonomi lagi susah, ya kan? Kita berusaha melakukan pekerjaan yang halal. Mudah-mudahan cepat selesai adek masalahnya dan uang bisa dipakai yang sesuai dengan harapan sekolah dan lain-lain.